Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, hari ini kita akan membahas materi uji Wilcoxon atau biasa disebut dengan Sain-Rank Test. Apa sih uji Wilcoxon itu? Uji Wilcoxon adalah uji non-parametrik untuk dua sampel berpasangan dengan skala ordinal. Uji Wilcoxon biasa digunakan untuk mengetahui apakah ada perbedaan pada suatu sampel yang berkaitan. Langkah-langkah penyelesaian dalam uji Wilcoxon yang pertama yaitu rumuskan hipotesis, yang kedua statistik uji, yang ketiga tentukan titik kritis, dan yang keempat atau yang terakhir adalah kesimpulan. Agar lebih dapat memahami materi tersebut, yuk kita masuk ke studi kasus atau contoh soal. Terdapat sebuah eksperimen untuk mengetahui pengaruh pembelajaran dengan menggunakan PowerPoint terhadap hasil belajar mahasiswa. Untuk itu, dipilih kelas A dan kelas B. Sebelum memberi perlakuan, peneliti ingin memastikan apakah kelas A dan kelas B memiliki perbedaan atau tidak. Untuk itu, dilakukan pretest dan diperoleh hasil data di bawah. Dengan alfa 5%, apakah terdapat perbedaan hasil pelajar antara kelas A dan kelas B sebelum perlakuan? Ini adalah hasil pendataan setelah dilakukan pretest terhadap 20 mahasiswa. Kemudian kita langsung masuk ke langkah penyelesaian yuk. Yang pertama, rumuskan hipotesis. Dengan H0, tidak terdapat perbedaan antara kelas A dan kelas B saat pretest, dan H1, terdapat perbedaan antara kelas A dan kelas B saat pretest. Kemudian, langkah kedua yaitu statistika uji. Kita mencari selisih dari data tersebut dengan cara mengulangi kelas A dan kelas B. Teman-teman dapat melihat hasil pengurangan pada kolom selisih. Setelah itu, beri ranking sesuai dengan urutan dari yang terkecil sampai yang terbesar tanpa menghiraukan positif dan negatifnya. Dan apabila terdapat sampel yang tidak memiliki selisih, hiraukan juga ya. Nah, ketika menemukan angka yang kembar, jumlahkan rankingnya dan bagi sesuai dengan jumlah sampel angka kembar tersebut. Seperti pada angka 2, sampel ke-7, dan angka 2 pada sampel 17, atau sampel ke-17. Karena kedua angka tersebut kembar, jadi ranking kedua angka kita jumlahkan yaitu 2 plus 3 atau 2 ditambah 3, kemudian dibagi dengan jumlah angka kembar yaitu 2, sehingga hasilnya 2,5. Dan setelah meranking semuanya, jangan lupa untuk dijumlahkan. Teman-teman dapat melihat pada kolom yang tertera. Apabila jumlah sampel N kurang dari sama dengan 15, kita hanya perlu membandingkan dengan tabel Critical Values of T in the Wilcoxon Test. Dan ketika N lebih dari 15, terdapat dua rumus yang dapat kita gunakan. Yang pertama yakni rumus non-Ties. Rumus non-Ties digunakan bila tidak terdapat ranking yang sama, dan yang kedua rumus Ties digunakan bila terdapat ranking yang sama. Keterangannya, N adalah banyaknya pasangan yang tidak sama nilainya, T, jumlah ranking positif atau negatif terkecil, dan TJ, berapa banyaknya ranking yang sama. Karena dari data yang kita peroleh terdapat beberapa ranking yang sama, maka kita menggunakan rumus Ties. Dan sebelum itu, kita harus membuat tabel faktor koreksi untuk memudahkan kita menghitung hasilnya. Dengan N sama dengan 20, T sama dengan 86,15, T sama dengan 86,5, dan sigma sama dengan 18. Setelah menulis yang diketahui, kita langsung memasukkan semua yang diketahui ke dalam rumus. Sehingga terdapat hasil minus atau negatif 0,69. Kemudian, langkah yang ketiga adalah tentukan titik kritis.
alpha sama dengan 0,05, kemudian tolak H0 jika p-value kurang dari 0,05, Z hasil yang tadi kita peroleh yakni sama dengan minus 0,69. Tentukan nilai p-value melalui tabel probabilities with Z values in normal distribution atau tabel Z. Karena tabel Z yang kita gunakan adalah tabel Z one-tailed, maka p-value dari Z sama dengan minus 0,69 dikalikan dengan 2 sama dengan 0,49. P-value lebih dari 0,05, maka hasilnya yakni gagal tolak H0 atau H0 diterima. Kemudian, langkah yang terakhir atau langkah keempat adalah kesimpulan, di mana kesimpulan yang kita peroleh adalah tidak terdapat perbedaan antara kelas A dan kelas B saat pretest dilakukan. Kemudian, selain cara manual sebelumnya, kita dapat menggunakan aplikasi SPSS. Ini adalah contoh gambaran dari aplikasi SPSS, di mana ini adalah layar bagian variable view yang dapat kita lihat dengan menamakan bagian name, kita ganti dengan sesuai dengan kelas A dan kelas B. Kemudian kita dapat memasukkan data yang ada ke dalam bagian data view seperti pada gambar ini. Kemudian klik analyze, lalu non-parametric test, legacy dialects, and two related samples. Setelah itu, akan muncul layar seperti ini, dan teman-teman dapat memasukkan variabel 1 dengan A dan variabel 2 dengan B. Setelah mengklik OK, akan muncul hasil seperti ini.